يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada banyak zat yang bisa membuat kita mabuk secara fisik, mulai dari minum-minuman keras dengan beragam jenisnya sampai obat-obatan terlarang yang membuat kita adiktif, tergantung. Yang sering kita lupa, ada zat yang efeknya lebih berbahaya daripada zat-zat yang membuat kita mabuk secara fisik. Efeknya bisa lebih berbahaya, nikmatnya sesaat, memabukkan dan sangat adiktif. Lebih berbahaya karena memabukkan bukan hanya secara fisik tapi juga secara hati kita. Zat itu adalah pujian manusia. Gejala mabuknya hilang kesadaran, sama dengan minum-minuman keras. Hilang kesadaran hingga dirinya sibuk memperindah topeng di hadapan manusia. Lupa siapa dirinya di hadapan Robnya. Gejalanya lupa diri. Ia lupa bahwa dirinya hanya seorang hamba yang masih banyak dosa dan sangat lemah di hadapan Robnya. Gejalanya tergila-gila. Ia tergila-gila, yang dipikirkan setiap saat adalah bagaimana agar manusia kagum kepadanya. Hingga tidak terpikir lagi bagaimana agar Robnya kagum kepadanya. Gejalanya ia suka berangan-angan. Berangan-angan, merasa puas dengan kekaguman orang sehingga lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang harusnya kita gapai dan kita raih kekaguman dan ridhonya. Kita lihat fenomena hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Semua orang berlomba-lomba menunjukkan dirinya. Semua orang berlomba-lomba menampilkan kelebihannya, kecantikannya, ketampanannya, lekuk tubuh, pakaian, aksesoris, harta yang dimiliki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat itu. Orang bersaing dalam mendapatkan pengikut, padahal kalau dia sadari nanti di akhirat kita akan berdiri sendirian, tidak lagi bersama pengikut-pengikut kita. Semua orang bersaing mempublish semua aktivitas hariannya. Semua aktivitas dari mulai bangun tidur, berangkat ke tempat kerja, bahkan ketika dia beribadah, dia publish di hadapan manusia. Berusaha membuat orang kagum dengan semua keutamaannya. Padahal orang yang utama menurut Allah bukanlah orang yang membuat kagum orang lain, tapi orang yang paling utama di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, dan mana takwa itu letaknya bukan pada penampilan fisik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, di dalam hati. Makanya hadirin dimuliakan Allah, kalau kita mengkonsumsi zat yang membuat kita mabuk secara fisik saja hukumnya haram di dalam Islam, maka bagaimana lantas zat yang membuat mabuk secara fisik dan hati? Maka tentu lebih dilarang dan diharamkan di dalam agama ini. Ya, para ulama menyebutkan mengapa pujian manusia itu begitu berbahaya. Apalagi ketika kita sudah tergantungan pujian manusia, kita sudah mabuk pujian manusia. Mengapa begitu berbahaya? Para ulama mengemukakan beberapa alasannya. Di antara alasannya mengapa kita ini tidak boleh mabuk,
kepada pujian manusia, kekaguman manusia kepada kita, komentar baik manusia kepada kita, kata para ulama, ada setidaknya 5 alasan mengapa kita harus berhati-hati terhadap zat ini. Saya katakan zat agar mudah mengumpamakan dengan zat-zat adiktif yang lain, karena ini sangat berbahaya. Bukan hanya fisik, tapi juga hati yang kena. Kalau sudah hati yang kena, maka sulit akan kemudian bisa lepas darinya. Para ulama mengatakan, mengapa kita tidak boleh terlalu mabuk, terlalu senang, ya, tergantung, mengharap pujian-pujian manusia. Karena satu, itulah yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia. Maka apa sebab terbesar yang membuat seseorang tidak bahagia dalam hidupnya? Ternyata bukan miskin atau kaya, hadirin. Yang membuat sebagian besar manusia tidak bahagia dalam hidupnya bukan juga karena populer atau tidak populer, bukan juga karena musibah yang menimpanya atau dia terhindar dari musibah, ya. Ternyata menurut riset para psikolog, yang paling banyak membuat manusia tidak bahagia dalam hidupnya itu sebabnya adalah karena ia terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ia terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, ya. Ada seorang profesor bernama Rory O'Connor. Beliau ini menyebutkan sindrom memikirkan terus-menerus apa yang dipikirkan orang lain, apa komentar orang lain kepada kita, itu beliau sebut dengan social perfectionism, ya, perfectionism, ya. Jadi sindrom merasa dirinya ini paling perfect, dirinya ini paling utama, paling membuat orang mengagumkan. Dan ternyata itu berbahaya, hadirin. Karena dialah ternyata penyebab utama seseorang akhirnya tidak bahagia. Karena merasa dirinya ini tidak cukup dengan kondisinya. Apabila ada orang yang nyeletuk, ada orang yang berkata, ada orang yang berkomentar buruk tentangnya, ya, bahkan kata beliau ini, ya, sindrom ini juga menjadi sebab utama seseorang memutuskan untuk bunuh diri, ya. Sehingga orang yang seperti ini akan direpotkan dan capek dengan pikirannya sendiri, hadirin, tentang pikiran orang lain, ya. Selalu yang ada dalam benaknya itu apa kata orang, apa kata orang tentang diriku, apa kata orang tentang diriku, ya. Ia berharap ridhonya manusia dan tidak berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kenal perkataan masyhur dari para ulama, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridhallah ghayatun la tutrak. Ridho manusia itu tujuan atau cita yang tidak bisa diraih, dan ridho Allah adalah cita-cita atau sesuatu yang sepatutnya tidak ditinggalkan. Wa adrik ma la tutrak watruk ma la yudrak. Maka gapailah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin digapai, ya. Jadi kita berharap apapun dari manusia tidak mungkin akan kita gapai. Kalaupun kita gapai sekalipun itu adalah peraihan yang nisbi, peraihan yang sementara. Tidak mungkin seseorang akan suka dan senang melulu kepada kita. Suatu hari dia akan melihat kesalahan kita. Suatu hari dia akan melihat aib kita, kekurangan kita, dan ia akan meninggalkan kita, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, jika Allah sudah ridha kepada hambanya, Allah akan menjadikan hamba ini senantiasa berada di atas jalan kebaikan. Allah akan jauhkan hamba ini dari segala mara bahaya dosa dan maksiat. Allah akan penuhi semua kebutuhannya dan Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga, negeri keabadian. Maka inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama.
bahwa mengapa zat bernama pujian manusia ini begitu berbahaya. Karena yang pertama, menjadikan manusia tidak hidup dengan bahagia. Karena sibuk dan capek mengurus komentar dan pujian orang lain kepadanya. Ya, sehingga hidupnya tidak pernah tenang, hadirin. Kenapa? Karena parameternya pujian, hadirin. Parameternya apa kata orang nanti kalau saya begini dan begitu, bukan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, mengapa kita harus berhati-hati terhadap zat ini? Karena zat ini dapat menghapus amalan, ya, membuat pahala amalan kita habis, tidak tersisa, ya. Dan para ulama bahkan mengatakan orang yang amalannya terkotori dengan riya dan pujian, ya, maka itu masuk dalam kategori aib dalam akidah, kecacatan dalam akidah, karena tujuannya riya, sedangkan riya adalah syirik kecil, ya, yang dapat menghapuskan amalan. Rasulullah SAW bersabda, man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'iyallahu bih. Barang siapa yang sum'ah, memperdengarkan amalannya untuk orang lain, mencerita-ceritakan amalannya untuk orang lain, samma'allahu bih, niscaya Allah tidak akan mendengarkan aduannya nanti di hari kiamat. Wa may yura'i, barang siapa yang riya, memperlihatkan amalan-amalannya demi mendapatkan kekaguman dan pujian manusia, yura'iyallahu bih, Allah tidak mau melihat dia nanti di hari kiamat, ya. Maka para ulama itu mengibaratkan riya seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kadang-kadang kita ini terkena penyakit riya ini. Kadang-kadang riya ini samar sekali. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi tingkatan riya itu menjadi 3. Ya, ada riya yang jelas terang benderang, ada riya yang samar, dan ada riya yang tersamar, yang sangat sulit kita merabanya. Riya yang jelas itu apabila diketahui orang ia memperbagus amalannya, ya, dan apabila tidak diketahui orang ia akan khusyuk gitu ya, berlembar-lembar dia baca. Tapi kalau ketika sendirian ngajinya bahkan mushaf saja tidak dipegang, ya, sholat ngebut, hadirin, kilat, ya. Nah, yang kayak gini ini namanya riya yang terang benderang, riya yang jelas, ya. Kalau di hadapan orang sujudnya lama, kalau saat sendirian sujudnya Masya Allah seperti ayam yang mematuk makanannya, saking cepatnya, ya. Nah, yang seperti ini namanya riya yang jelas. Berarti dia memang beramal untuk manusia. Yang seperti ini menghapuskan semua amalan dan membuat Allah murka. Allah itu zat yang sangat senang ketika seorang hamba menjadikan dirinya satu-satunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka ketika seorang hamba menjadikan dirinya salah satunya, ya. Maka jangan sekutukan Allah, jangan selingkuhi Allah, jangan duakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amalan kita, karena membuat amalan kita terhapus dan membuat Allah murka. Satu, riya yang jelas. Di bawahnya atau di atasnya berarti ada riya yang samar, ya. Riya yang samar itu gimana? Ketika dengan amalan tersebut menambah semangat seseorang untuk beramal, ya. Biasa dia sholat malam, biasa dengan dia sholat tahajud lillahi ta'ala. Tapi suatu malam ada temannya dari luar kota menghubungi dia, berkata dia harus singgah di kotanya, dia harus mampir ke rumah karena dia tidak tahu harus kemana, dia harus menginap malam itu. Kemudian sampailah ke rumahnya, tidur dia di ruang kamar untuk tamu. Kemudian yang biasanya si tuan rumah ini sholat malam
setiap malam bangun jam 3 sholat lillahi ta'ala, gara-gara ada tamunya bertambah semangat dia, bangunnya 2:30. Ya, kamar mandinya kerannya dihidupkannya lebih kenceng. Ya, ya. Kemudian ketika sholat biasanya sholat di kamar, tapi karena ada tamu sholatnya jadi di ruang tengah. Iya. Nah yang kayak gini nih hadirin dimuliakan Allah, namanya riya yang samar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, kita lebih semangat dalam beramal ketika ditonton sama orang. Ya, mengerikan riya itu hadirin, samar sekali. Ada yang lebih parah, yang paling tinggi nih, riya yang tersamar. Ya, riya yang paling samar. Seakan-akan kita tidak bisa merabanya. Ya, kita tidak bisa merasakannya. Ya, riya yang tersamar ini adalah orang yang berusaha dengan keras menyembunyikan amalannya ingin disembunyikan. Tetapi ketika ada orang yang tidak sengaja melihat amalan kita tersebut, ya, maka hatinya menjadi gembira. Ya, kadang-kadang kita sudah berusaha menyembunyikan amal, ya, kemudian tetap saja ada orang yang melihatnya, kemudian nyeletuk atau tidak sengaja orang ini melihat dan kagum, kemudian hati kita itu kayak rasanya maknyes gitu ya. Ya, rasanya ada rasa puas gitu ya. Aslinya ketika dia menyembunyikan amal, dia sudah merasa puas dengan amalannya. Karena dia khususkan amalan ini untuk Allah saja. Tapi ketika tidak sengaja ada orang lewat kemudian lihat amalan kita, itu bertambah gembira dan bertambah senang hati kita. Yang seperti ini hadirin yang dimuliakan Allah disebut dengan riya yang tersamar, kata Imam Al-Ghazali. Dan ketiga-tiganya semuanya hadirin hangus hadirin. Ketiga-tiganya semuanya sirna. Amalannya tidak berbalas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Beliau ini dikisahkan, ya, biasa bangun di malam hari, ya, dan beliau selalu menyembunyikan amalannya, ya. Saking berhati-hatinya Ayyub As-Sikhtiyani ini menyembunyikan amalannya, jika waktu subuh tiba, ia akan pura-pura tidur kembali, kemudian ia akan pura-pura mengeraskan suaranya seakan-akan ia baru saja bangun ketika tidurnya. Riwayat ini diceritakan oleh murid beliau setelah Ayyub As-Sikhtiyani meninggal dunia. Masya Allah. Muridnya pun menyembunyikan amalan yang dia sebenarnya ketahui bahwa gurunya ini setiap malam bangun untuk qiyamul lail. Tapi yang membuat ia takjub apa? Ketika waktu subuh tiba, orang-orang baru saja pada bangun, ia pura-pura tidur dan pura-pura paling bangun terakhir sambil mengeraskan suaranya seakan-akan bangun tidur. Masya Allah. Ya. Jadi riya ini hadirin muliakan Allah sesuatu yang sangat halus, tidak terdeteksi, tapi memberangus semua amalan kita sampai nol hadirin, sampai 0 point, sudah tidak tersisa lagi. Ya, makanya kita pernah dengar riwayat tentang Gunung Tihamah, ya, yang disebutkan Rasulullah dalam riwayat yang sahih, aku akan dapati umatku datang pada hari kiamat membawa amalan sebanyak gunung Tihamah, pegunungan Tihamah, bukan gunung tapi pegunungan Tihamah. Ya. Kemudian Allah jadikan layaknya amalan tersebut debu yang bertebaran. Gunung Tihamah itu gunung yang membentang di pesisir Jazirah Arab hadirin, sebelah barat, berbatasan dengan Laut Merah, ya. Jadi gunung yang membentang sampai ke Yaman ke bawah itu namanya Gunung Tihamah. Jadi besar dan luas sekali gunung ini. Kata Rasulullah, ada di antara umatku nanti di hari kiamat akan membawa amalannya yang sebanyak dan sebesar gunung-gunung Tihamah, pegunungan Tihamah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan semua amalannya itu layaknya debu yang bertebaran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Karena apa? Karena dia beramal bukan untuk Allah, hapus semua amalannya. Beramalnya untuk manusia. Ya, beramalnya untuk manusia. Maka Allah katakan di dalam ayatnya surah Furqan ayat 23, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an
mansura. Dan kami qadimna ila ma'amil, kami datangkan orang-orang yang beramal, manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang beramal selama di dunia, yang membawa banyak amalannya, min amalin, amalan yang sangat banyak. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami jadikan amalan-amalan itu haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran, tidak ada artinya, hadirin. Nah, ini jadi alasan yang kedua mengapa para ulama mengatakan zat ini begitu berbahaya. Pujian, kekaguman, komentar manusia itu bahaya, karena menjadikan amalan kita terhapus, sirna, ya, tidak berbekas, ya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah zat ini yang menyebabkan orang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inna awwala an-nasi yuqda yawmal qiyamati salasa. Sesungguhnya orang yang pertama kali nanti akan dihakimi atau dihisab di hari kiamat itu ada 3 orang, kata Rasulullah. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, dan acap kali Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini beliau pingsan karena beratnya isi hadis ini, hadir. Ada 3 orang yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillah hatta yuqtal, seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa dan hartanya di medan perang, hatta yuqtal, sampai dia terbunuh. Kemudian nanti di akhirat dia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan seluruh amalannya dan ditampakkan pula balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah di surga. Kemudian ketika ditampakkan, Allah berkata kepadanya, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kau lakukan selama di dunia wahai fulan? Maka orang ini akan berkata, "Qataltu fika hatta uqtal." Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh, ya Allah. Maka Allah berkata, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan ini semuanya agar orang-orang memberimu gelar kamu seorang pemberani, kamu seorang patriot, kamu seorang pahlawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan gelar-gelar itu di dunia. Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan melemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun, dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang ta'allamal ilma, mempelajari ilmu, ilmunya luas, qara'al Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan, hafalannya mutkin, 30 juz, suaranya bagus, ilmunya memukau. Lalu kemudian di akhirat ditampakkan semua amalannya, ditampakkan balasannya di surga. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Maka kemudian orang ini berkata, "Aku mempelajari ilmu untuk menyebarkan agamamu, ya Allah. Aku membaca Al-Quran untuk orang-orang mencintai ayat-ayatmu, ya Allah." Maka kemudian Allah berkata, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan ini semuanya agar orang-orang memberimu gelar kamu seorang qari, kamu seorang reciter Quran yang suaranya bagus, kamu seorang ulama yang cerdas, kamu seorang ulama yang banyak ilmunya. Faqad qila, kata Allah, gelar-gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar." Allah perintahkan malaikatnya menyeret wajahnya dan melemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang gemar bersedekah, hadirin. Seorang yang kaya raya, dititipi Allah banyak harta, gemar bersedekah. Kemudian dia di akhirat ditampakkan semua amalannya, ditampakkan pahala orang-orang yang bersedekah di surga. Kemudian ditanya oleh Allah, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kamu lakukan selama di dunia wahai fulan? Allah ingin menguji orang ini, benar tidak perkataannya. Maka orang ini berkata, "Aku banyak berinfak ya Allah, aku banyak bersedekah ya Allah, aku banyak memberikan hartaku kepada orang-orang di jalanmu ya Allah." Maka Allah berkata, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan ini semuanya agar orang-orang mengataimu innaka jawad,
bahwa kamu seorang yang dermawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan gelar itu di dunia. Fasuhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar, dilemparkan di dalam neraka, diseret wajahnya. Lihat hadirin memuliakan Allah, betapa yang masuk pertama ke dalam neraka itu bukan orang kafir dan bukan orang munafik. Ternyata yang masuk pertama kali ke dalam neraka itu hafid Quran, hadirin, ulama, orang yang kaya dan gemar bersedekah. Ternyata mujahid yang berperang di jalan Allah secara dohir, tapi dia gagal menata niatnya, dia gagal menjaga ikhlasnya, sehingga kemudian terkotori dengan niat-niat yang lain, akhirnya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang secara dohir mereka seharusnya masuk surga. Ya. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i yang sangat menakjubkan. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu beliau mengatakan, aku senantiasa berangan-angan agar manusia mempelajari ilmu yang aku miliki, namun tidak menisbatkan satu huruf pun dari ilmu tersebut kepada aku. Lihat bagaimana tawadhu dan bagaimana rasa takutnya Imam Asy-Syafi'i ketika namanya ini lebih dikenal manusia daripada dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berangan-angan ilmuku ini sampai kepada manusia, dimiliki oleh manusia, diamalkan oleh manusia tanpa menisbatkan satu huruf pun dari ilmuku ini kepadaku. Ya. Maka banyak hadirin amalan-amalan para ulama terdahulu yang selalu mereka berharap murid-muridnya tidak menuliskan namanya di dalam buku-bukunya. Ibnul Mubarak itu dikisahkan setiap selesai majelis selalu meminta muridnya agar menghapus namanya di dalam bukunya. Ya. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga dan menterapi hatinya. Ya. Karena kita ini sering terkapar karena badai pujian ini. Ya, sering tidak berdaya dengan badai pujian, membuat kita lupa ingatan, hadirin, membuat kita ketergantungan tadi. Ya, itu yang alasan yang ketiga, hadirin, mengapa zat ini sangat berbahaya, karena menjadikan manusia pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang keempat, karena pujian-pujian manusia ini menjadikan orang atau menjadikan seseorang memuji dirinya sendiri dan haus pengakuan. Padahal memuji diri sendiri itu sesuatu yang diharamkan dalam syariat ini. Ya. Kita tentu pernah mendengar atau justru mengucapkan ungkapan-ungkapan ini. Kenapa saya tidak ditempatkan di tempat yang mulia? Kenapa saya duduk di sini? Harusnya kan saya duduk di depan. Ya. Kadang-kadang ada orang berkata, kamu sih nggak tahu siapa saya. Ya. Kadang-kadang mungkin bukan orang, tapi kita. Coba sebut nama saya, pasti orang-orang sudah kenal. Ya. Kamu tahu tidak siapa yang membangun ini dan itu? Ya. Siapa pendiri komunitas ini dan itu? Siapa yang membuat kajian ini dan itu? Saya yang membangunnya sejak awal. Dia itu bisa seterkenal ini karena wasilahnya saya. Karena dulu berjuangnya sama saya. Saya. Ananiyah, hadirin. Ya, ananiyah, mengaku-akukan diri kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengaku-aku diri, hadirin. Ya, ananiyah, penyakit yang sangat berbahaya. Sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit aku hadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Kata Allah dalam surah An-Najm 32. Jangan kamu puji dirimu sendiri, sungguh Allah lah yang lebih tahu mana hambanya yang lebih bertakwa di sisinya. Allah yang tahu, hadir. Kita tidak boleh mengklaim, mengaku-ngaku, memuji diri sendiri di hadapan manusia. Ya,
Kayak ada perkataan yang indah sekali dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Kata beliau rahimahullahu taala, "Istishrafuka an ya'lamul khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika." Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam penghambaan. Ya. Ya kan, betul kan? Keinginan kita agar orang lain mengetahui keistimewaan dan kemuliaan kita itu adalah dalil, bukti bahwa kita tidak jujur dalam penghambaan kita kepada Allah. Nah, berarti selama ini kita beramal, beribadah itu bukan untuk Allah. Dan buktinya kita kemukakan sendiri, hadir. Dengan terus-menerus menampilkan, menceritakan, merasa diri kita ini sangat keakuan tadi. Ya. Maka ini berbahaya, hadir. Ya. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan tergantung pada kemuliaan yang diklaim oleh dirinya. Kemuliaan seseorang itu tergantung takwanya. Dan takwa itu tersembunyi, hadirin. Tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita lihat secara zahir. Ya. Banyak para kekasih-kekasih Allah itu yang tidak terkenal, tidak begitu dikenal di tengah keramaian yang hiruk pikuk manusia. Tapi ternyata dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikenal oleh para ulama dengan istilah al-atqiyaul akhfiya, orang-orang yang takwa kepada Allah tapi tersembunyi. Manusia-manusia hebat yang tersembunyi di hadapan manusia tapi sangat terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau diikuti orang, ya, kalau lagi jalan diikuti orang, beliau berhenti, hadir. Kemudian berkata kepada orang ini, berbisik, ya, pulanglah kamu, jangan ikuti aku, karena jika kamu mengikutiku, yang demikian ini merupakan kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Lihat bagaimana tawaduknya beliau. Kalau kamu mengikuti orang hina sepertiku, kamu nanti ikut hina. Ya. Dan itu juga fitnah bagiku, ujian berat bagiku kalau kamu mengikutiku. Ya. Ada seorang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi oleh para ulama ditanyakan apa kelebihan sahabat ini. Ya, Rasulullah pernah meredaksikan satu hadis menyebutkan nama 10 sahabat, semuanya di jannah kata Rasulullah. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, kemudian yang terakhir Sa'id bin Zaid fil jannah. 9 sahabat yang pertama ini keutamaannya jelas terang benderang, hadir. Abu Bakar, siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Umar, siapa yang tidak kenal? Utsman, seorang yang dermawan. Ali, seorang yang cerdas, ya, dan pemberani. Zubair, pengawal setianya Rasulullah, hawarinya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, kaya raya, dermawan, dan banyak beramal dengan hartanya. Talhah, pejuang. Sa'ad bin Abi Waqqas rela meninggalkan ibunya yang memboikot dirinya kalau dia masuk Islam, memboikot makan, tidak mau makan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh ayahnya sendiri dalam peperangan karena keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Lah ini Sa'id bin Zaid ini riwayatnya sedikit sekali, hadirin. Para ulama bertanya-tanya, apa kelebihan Sa'id bin Zaid ini? Ya, tidak banyak cerita tentangnya, tapi Rasulullah menyebut huwa fil jannah, dia masuk surga. Ya. Kemudian para ulama menyimpulkan, justru itulah keutamaannya Sa'id bin Zaid. Dia adalah orang yang low profile. Dia adalah orang yang tidak terlalu dikenal di hadapan manusia, tapi dikenal oleh para penduduk langit dan dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 10 profil manusia idola ini, hadirin, ada manusia yang terkenal di langit karena tidak terkenal di bumi, hadirin. Masya Allah. Ya.
berhasil menyembunyikan banyak amalannya, sehingga kemudian apa? Tidak banyak orang yang tahu riwayatnya apa ini Sa'id bin Zaid ini. Tapi ternyata ya sangat dikenal dan dicintai Allah di langit sana. Makanya hadirin dimuliakan Allah, banyak sekali yang harus kita fahami bahwa orang-orang soleh terdahulu sangat berhati-hati dengan perkara ini, hadirin. Ya, orang-orang soleh terdahulu sangat berhati-hati sekali dalam perkara ini. Ada satu kisah riwayat yang menarik, hadirin, dari seorang sahabat namanya Buraidah Ibnul Hasib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita kondisi peperangan ketika perang Khaybar, hadirin. Syahidtu Khaybar, aku ikut perang Khaybar, kata beliau. Wa kuntu fi man sa'ida sulmah, dan aku termasuk dari pasukan yang ditugasi oleh Rasulullah, oleh panglima perang, untuk naik ke atas tembok Khaybar. Karena benteng Khaybar itu kan tinggi, bentengnya orang-orang Yahudi. Naik akhirnya. Faqataltu hatta ru'ya makani, dan aku berperang hingga tempatku terlihat oleh banyak orang. Ya, wa alayya thawbun ahmar, dan ketika itu aku mengenakan pakaian merah. Fama a'lam inni raqibtu fil islami dzanban a'dham alayya minhu, dan aku tidak ketahui, sungguh aku tidak tahu dosa yang paling besar yang aku lakukan di dalam Islam yang lebih besar daripada hari itu. Coba berperang di jalan Allah, ditugasi yang merengsek naik ke atas benteng, coba itu kan taruhannya nyawa, itu pasukan paling depan itu. Ya. Kemudian berhasil menumpas musuh, tapi beliau radhiyallahu anhu menganggap itu adalah dosa terbesar saya di dalam Islam. Kenapa? Karena beliau menganggap orang-orang jadi bisa ngelihat aku gara-gara aku pakai baju merah, hadir. Yang lainnya pakai baju yang sama, putih-putih, hitam-hitam. Ini pakai baju merah sendiri, sehingga kemudian semua sorot mata melihat Buraidah inilah pahlawan Islam, si baju merah yang menumpas musuh begitu gagahnya. Gara-gara itu kemudian beliau mengatakan tidak ada dosa yang lebih aku takuti, tidak ada dosa yang lebih besar dalam Islam ini melainkan hari itu. Coba membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, tapi menganggap itu sebagai dosa, hadir. Sampai Imam Az-Zahabi ketika membaca riwayat ini, beliau berkomentar dan berkata, adapun orang-orang di zaman sekarang, ya, mereka menganggap yang seperti ini termasuk jihad yang paling besar. Bedanya kita sama sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Jihad paling besar, ditonton orang, diingat, dikasih gelar si baju merah, ya, dikasih gelar ini dan itu si pemberani. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Maka ini hadirin muliakan Allah. Kita ini dilarang untuk banyak mengaku-aku diri. Ya. Ada satu riwayat yang sahih dalam kitab Ta'thirul Anfas. Ya, para ulama dulu kalau berpuasa sunnah, hadirin, suka membatalkan puasa sunnahnya karena khawatir orang-orang tahu kalau ia sedang berpuasa, hadirin. Ya. Ibrahim bin Adham rahimahullah itu kalau diajak makan sama orang padahal dia sedang puasa sunnah, ia ikut makan, hadirin. Dia batalkan makannya. Ya. Dan dia sama sekali tidak mengatakan maaf saya sedang puasa. Ya. Kalau kita hari ini tadi ya, riak yang tersamar tadi ya, enak sekali rasanya kan, mengatakan oh maaf saya puasa gitu, madeg gitu ya rasanya itu. Ya. Kalau para ulama tega membatalkan puasanya, hadirin. Karena khawatir apa? Khawatir kena riak tadi itu. Khawatir malah amalannya batal. Sudah lapar, batal pula. Mendingan makan, batal gitu. Mending mana Pak? Ya, lapar batal. Lapar batal. Batal, amalannya enggak enggak batal, wis luwe, lapar, tapi amalannya enggak diterima. Atau batal warak. Enak batal warak. Gitu loh, ya. Tapi ini bukan satu-satu pilihan ya. Kalau Anda bisa menjaga niat itu ya tidak apa-apa, lanjutkan.
Kadang-kadang madeg gitu kan rasanya. Saya lagi puasa. Waduh, ya rasanya itu kayak malah jadi riak yang samar tadi. Dan wis luwe kayak itu amalan gitu ya. Ya, mending wareg batal sesuk baleni gitu kan ya. Kan amalan sunnah gitu ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Itu yang keempat, yang terakhir hadirin muliakan Allah. Alasan mengapa zat ini begitu berbahaya kata para ulama, karena zat ini dapat menyuburkan sifat ujub hadirin. Dapat menyuburkan sifat ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa amalannya berasal dari dirinya dan menafikan rahmat Allah, itu ujub. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan man labisa thawbas syuhrah albasahullahu thawban mazallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian yang bagus untuk mengenalkan dirinya, libasus syuhrah nih, hati-hati. Pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, pakai celana bagus, pakai tas bagus, pakai kendaraan bagus, ya, hanya untuk agar orang lain melihat dirinya. Waliyadzubillah. Albasahullahu sauban madzallah yaumal qiyamah. Allah akan mengenakan dirinya pakaian kehinaan nanti di hari kiamat. Dia pakai pakaian kehinaan. Jadi di pandangan manusia ini dia hina sendiri. Ya. Walaupun di hari kiamat tidak mengenakan pakaian semua ya. Tapi Allah akan membuat pandangan manusia melihat dirinya ini orang yang hina di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, ya. Banyak ulama itu ya yang mengklaim setiap kali berguru dengan para gurunya dan para ustadznya, ya. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah bilang, "Iyyaka wasyuhra." Janganlah kamu pingin terkenal. Janganlah kamu pingin disebut orang yang populer, ya. Fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anis syuhra. Tidaklah aku mendatangi semua guruku dan tidak ada satupun guruku kecuali selalu menasihati aku, iyyaka wasyuhra. Ya, hati-hati dengan keterkenalan. Hati-hati dengan keterkenalan. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, ini yang harus kita jadikan muhasabah dalam diri kita, bahwa ternyata bersembunyi itu kadang lebih baik dan banyak baiknya daripada nampak hadirin. Ya. Terakhir saya ingin tutup majelis ini dengan satu perkataan seorang imam besar bernama Ahmad bin Asim Al-Antaqi. Berasal dari Antakya, Turki, ya. Ahmad bin Asim rahimahullah pernah mengatakan, al khairu kulluhu salasa. Kebaikan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, antuzwa ankad dunia. Kamu berpaling dari dunia, berpaling dari sibuk jungkir balik ngurus dunia terus. Ini kebaikan yang pertama. Berarti apa? Kegelisahannya harus diarahkan kepada akhirat. Yang kedua, wa yumanna 'alaika bil qunu. Menerima rizki dengan qanaah. Kebaikan yang kedua. Jadi kebaikan itu ada 3 inti kebaikan. 1, berpaling dari hiruk pikuk dunia. 2, kalau dapat rizki qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, antusrofa anka wujuhun nas, dan menghindar dari wajah-wajah manusia. Ya, berlatih bersembunyi hadirin. Ya, berlatih bersembunyi agar kita bisa memastikan lebih bahwa amalan kita tidak hangus karena riya. Ya, tidak hilang karena dilihat oleh orang dan kita tidak kuat menjaganya. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan panjenengan semuanya. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum keluar, alangkah baiknya kita sholat sunnah dulu, syuruk 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.